Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiao Yan duduk di atas batu di tempat terbuka yang kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana tempat tumpukan kartu kristal api ditempatkan dengan rapi. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama. 2. Jelas, pemilik kartu kristal api ini secara tidak beruntung bertemu dengan siswa yang lebih tua dan energi api mereka dicuri dari mereka. Puluhan mahasiswa baru duduk bersila di lapangan kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi dengan energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain dari tanah kosong, Satai, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi wajah mereka sangat putus asa. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Setelah itu, dia berulang kali mengambil kartu kristal api hitam. Dia menggosok keduanya bersama-sama dan saat cahaya dilepaskan, nomor pada kartu kristal api hitam dengan cepat kembali ke nomor saat mereka memasuki hutan. Selain itu, Xiao Yan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya, angka di kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang Xiao Yan lakukan saat ini secara alami membelah harta rampasan, hal penting yang akan memikat hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu, yang telah habis sampai hanya ada 2 hari, energi api, yang tersisa, tidak hanya diisi ulang oleh Xiao Yan, tetapi juga memperoleh tambahan energi api, senilai 2 hari. Xiao Yan juga dengan murah hati memberi orang-orang yang beruntung, yang menghindari kartu kristal api mereka direnggut oleh siswa yang lebih tua, tambahan 5 hari energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin bagi sedikit orang di kelompoknya untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao serta Satai lebih kuat kelompok. Cahaya berulang kali menyala di permukaan meja. Lama setelah ini, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah. Dia menoleh ke arah Sun Er dan Hu Jia di sampingnya dan berkata, serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya. Sun Er dan Hu Jia menganggukkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat kartu kristal api masing-masing dan melintas ke arah kelompok siswa baru dengan cara yang gesit. Setelah itu, mereka mengembalikan berbagai Fire Crystal Card, yang memiliki tanda unik individu, kembali ke tangan para siswa baru dengan wajah bersemangat. Haha, energi api, kami akhirnya kembali ke tangan kami. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat kegembiraan dan wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah pertempuran selesai, dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil pemulihan energi lagi. Oleh karena itu, corak Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka di tubuhnya hanyalah luka luar. Untungnya, dia tidak melukai jalur qi atau tulangnya. Jika tidak, dia mungkin perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu agar pulih sepenuhnya. Xiao Yan berdiri dari batu dan menatap kartu kristal api berwarna biru pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan sebelumnya, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa ini di antara mereka berempat, setiap orang akan dapat memperolehnya sekitar 60 hari. Panen ini bisa dibilang sangat kaya. Setelah sementara mentransfer semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke kartu kristal miliknya, Xiao Yan membawanya dan berjalan ke arah sekelompok orang yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Maafkan aku.
Tidak dapat dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam sementara dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran. Xiao Yan tertawa saat dia berbicara. Segera, kartu kristal di tangannya ditembakkan kembali ke pemiliknya masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. Ah, kali ini kita telah merugi sampai ke selangkangan kita. Satai meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang disimpan di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia dimarahi. Di sana dulu ada hasil dari pertarungannya di dalam fighting arena selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar mengambil 90% darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hatinya? Ah! Su Xiao dan yang lainnya di sisinya menghela nafas tanpa daya. Di dalam hati, mereka menyalahkan diri sendiri karena tamak. Jika tidak ingin merebut energi api dari siswa baru, bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Xiao Yan yang bahkan lebih kejam dari bandit? Senior Satai, bisakah saya menanyakan sesuatu? Xiao Yan tidak peduli dengan ekspresi mereka saat dia bertanya sambil tersenyum. Satai memutar matanya. Suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak berminat untuk mengganggu Xiao Yan. 20 hari, energi api, dan Anda memberitahu saya informasi yang ingin saya ketahui. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan bermain dengan kartu kristal api hitam pekat saat dia berkata dengan lembut, jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya kepada Su Xiao senior dan yang lainnya. Sudut mulut Satai bergerak-gerak. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, kamu, tanya saja. Kata pertama masih agak galak. Namun, setelah dia berhenti sejenak, tubuh Satai menjadi rileks. Saat ini, bagi dia yang menjadi tidak punya uang, bahkan energi api, senilai 20 hari dianggap jumlah yang cukup besar. Bisakah kau memberitahuku tentang kelompok iblis putih terakhir? Murid Xiao Yan tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Saat ini, panen mereka sudah sangat kaya sehingga membuat Xiao Yan merasa berat. Jika dia ingin berhasil membawa panen kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan kelompok iblis putih terakhir. Jika tidak, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan, menguntungkan orang lain setelah menghabiskan begitu banyak usaha selama beberapa hari terakhir. Kelompok iblis putih. Satai mengangkat alisnya. Jelas, dia juga mengerti maksud Xiao Yan. Pandangannya menyapu para siswa baru di lapangan terbuka, yang sangat lemah sehingga mereka kesulitan bahkan untuk berdiri dan melanjutkan dengan tawa. Kekuatan kelompok iblis putih itu sedikit lebih kuat dari kelompok iblis hitam kami. Petik 2. Kalimat pertama Satai menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengalahkan kelompok iblis hitam sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut kelompok iblis putih sebenarnya lebih kuat dari mereka. Mungkin kekuatan anggota kelompok serupa, tapi pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou adalah Dowling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dowling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya, yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Dowling. Satai meringkuk bibirnya dan berkata, bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri tapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini, yang kekuatannya telah terluka parah, sepertinya kamu tidak akan bisa menerobos masuk bahkan jika kalian semua bersama. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan bibirnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, jika semua siswa baru ini diizinkan untuk pulih sepenuhnya, maka itu mungkin saja, kan? Menambahkan sedikit dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang kelompok iblis putih tidak akan dapat memblokir terlepas dari seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, 2 telapak tangan akan kesulitan mencocokkan 4 tangan. Satai mengangkat bahunya. Dia melanjutkan, sayangnya, luka yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, kompetisi berburu energi api
hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih. Petik 2. Keke, tidak apa-apa asalkan bisa menerobos dengan kekuatan semua orang. Adapun luka mereka, Xiaoyan tersenyum sedikit ke arah Satai dan melanjutkan, jangan bilang kamu lupa tentang identitasku. Dilihat dari sudut pandang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius. Petik 2. Satai sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera terdiam. Dia benar-benar melupakan hal ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga ahli dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan siswa baru ini, memungkinkan mereka untuk memulihkan kekuatan puncak mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, ketika hampir 50 siswa baru menyerbu bersama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Dowling, kemungkinan dia hanya akan bisa menatap penyerbuan dengan ekspresi tertegun. Xiaoyan bertepuk tangan dan membuat sedikit kontak antara kartu kristal api hitamnya dan kartu kristal Satai. Saat cahaya menyala, dia menyerahkan energi api selama 20 hari. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia memandang para siswa baru itu, yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah bersemangat dan tersenyum sambil berkata, semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi berburu energi api berakhir. Selama kami berhasil mengisi daya melalui mereka, kami akan berhasil membawa energi api yang telah kami peroleh di tangan kami ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang kita kerjakan akan berakhir dengan kelompok iblis putih. Petik 2. Bertarunglah dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah. Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang, mereka tahu bagaimana menghargai barang berharga yang sulit didapat ini. Keke, Xiaoyan tertawa pelan. Dia menekan tangannya di ruang kosong. Segera, suara itu menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan, karena semua orang telah memilih untuk tidak menyerah, mari kita tuangkan bersama kekuatan kita dan serang ke tantangan terakhir ini bersama. Namun, sebelum ini, kami harus tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir bagi kami para siswa baru. Petik 2. Senior Xiaoyan, kami akan mendengarkanmu. Dengan contoh sebelumnya dari mereka mengalahkan kelompok iblis hitam, siswa baru ini tidak lagi ragu dengan kata-kata Xiaoyan. Oleh karena itu, saat kata-kata Xiaoyan terdengar, banyak tangisan dilepaskan. Nada tertib mengguncang hutan sampai bergemerisik. Ke samping, Satai dan yang lainnya menyaksikan kelompok siswa baru itu beraksi. Mereka tidak bisa menahan nafas. Meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiaoyan, telah jauh melebihi harapan semua orang. Xiaoyan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat, bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di atas meja di depannya. Dia menjentikkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau menyala ke dalam kuali obat. Api berwarna hijau membumbung tinggi dan membakar di kuali di dalam hutan yang sunyi. Banyak bahan obat semuanya dibakar dalam api dan esensi mereka dikumpulkan dengan tenang. Xiaoyan menghabiskan waktu sepanjang malam untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Puluhan sosok manusia yang sedang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang sunyi, tiba-tiba membuka mata di senja hari keesokan harinya. Cahaya diam-diam disimpan. Banyak ki kuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum menggumpal menjadi tubuh terintegrasi yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini siswa baru membuka mata mereka, Xiaoyan, bersama dengan Sun Er,
dan dua lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan pil obat Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dari batu. Dia melirik Satai dan yang lainnya yang masih di samping. Setelah itu, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya. Pergilah. Saat suara Xiao Yan terdengar, puluhan sosok manusia melintas ke cabang pohon dengan suara desir. Dengan Xiao Yan dan 3 orang lainnya memimpin mereka, mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertarungan terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Area kosong ini tertutup bebatuan. Ketika hutan yang menyebar bertemu dengan wilayah berbatu ini, itu berhenti meluas. Oleh karena itu, sinar matahari yang tersebar turun dari langit tidak menemui halangan apapun saat mengalir di atas tanah. Hangatnya sinar matahari membuat tubuh orang merasakan kehangatan. Tidak jauh dari kawasan bebatuan ini ada lereng gunung yang membengkak. Ada beberapa batu besar dengan berbagai ukuran tersebar di lereng gunung. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk atau berdiri di atas atau di samping bebatuan pegunungan tersebut. Orang-orang ini masih sangat muda, sekitar 24 hingga 25 tahun. Pakaian mereka mungkin berbeda, tapi semuanya memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Jelas, para murid ini adalah murid yang lebih tua dari Akademi Dalam. Di sisi lain lereng gunung, ada platform yang dibangun di atas batu besar. 2 orang tua sedang duduk di atas batu besar ini. Mereka sebenarnya adalah Penatua Su dan Penatua King, yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mereka memasuki hutan. Duduk di sekitar mereka adalah beberapa pria parubaya dengan aura tenang. Jelas, mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas berbagai urusan dalam Akademi Dalam. Hihi, kudengar kelompok siswa baru ini sangat sombong. Mereka benar-benar pergi dan merampok energi api dari siswa yang lebih tua. Tatapan dari puncak lereng gunung menatap area yang sedikit redup di tepi hutan saat tawa sedang menyebar di antara mereka sendiri. Iya, saya mengetahui dari beberapa kelompok siswa yang lebih tua yang keluar dari hutan kali ini. Ada sekelompok siswa baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Xiao Yan, yang tampaknya cukup kuat. Petik 2. Mereka hanya mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka setidaknya telah dilatih di Akademi Dalam selama lebih dari setahun. Sungguh tak disangka mereka kalah di tangan mahasiswa baru. Cek, semoga. Saya mendengar bahwa Satai dari kelompok iblis hitam juga telah membawa orang ke hutan. Saya ingin tahu apakah mereka juga bertemu dengan siswa baru. Petik 2. Oh. Satai juga masuk. Kemudian siswa baru ini dianggap bisa tamat. Satai adalah orang kuat yang akan memasuki kelas Dowling. Petik 2. Tepat sekali. Keberuntungan mereka dapat dianggap telah berakhir di sini. Petik 2. Karena banyak bisikan pribadi sedang dikirim ke semua tempat, beberapa sosok manusia di tumpukan batu di bawah bergerak sedikit. Mereka segera membuka mata mereka perlahan saat tatapan acuh tak acuh mereka menyapu hutan gelap. Kelima sosok manusia ini hanya duduk di atas bebatuan yang berantakan. Napas mereka panjang dan tenang. Mereka tidak bergerak karena percakapan pribadi yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengenakan pakaian berwarna putih, seperti aura mereka yang acuh tak acuh dan sedingin es. Di antara mereka berlima, yang memiliki aura terkuat adalah seorang pria muda di tengah, yang kulitnya sedikit putih. Pada saat ini, pemuda berkulit putih ini adalah satu-satunya orang di antara 5 orang yang matanya masih tertutup. Dia duduk bersila di atas batu, dengan tubuhnya tampak mirip dengan patung es. Sedikit aura dingin menyelimuti dan benar-benar menyebabkan beberapa rumput hijau di bebatuan tertutup oleh embun beku putih. Waktu perlahan berlalu seiring dengan pergerakan matahari di atas kepala mereka. Saat para siswa di lereng gunung ini mengira bahwa mereka telah menunggu dengan sia-sia hari ini,
tiba-tiba terdengar suara langkah kaki datang dari dalam hutan yang gelap. Segera, semua orang menguatkan semangat mereka. Tatapan mereka semua mengarah ke pintu keluar hutan tanpa membuat kesepakatan sebelumnya. Percakapan pribadi yang awalnya berisik juga terhenti sepenuhnya. Elder Su dan Elder King di platform batu di puncak lereng gunung juga perlahan mengangkat kepala mereka. Mereka menyipitkan mata saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana suara langkah kaki berasal. Saat suasananya menjadi sunyi, suara langkah kaki yang dikeluarkan dari dalam hutan yang gelap menjadi semakin menyedihkan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki mengambil langkah keluar dari pintu keluar hutan hitam yang gelap. Dengan cepat mengikuti ini, 20 sosok manusia perlahan keluar. Yang memimpin mereka adalah Satai, Su Xiao, dan yang lainnya. Itu adalah Satai dan yang lainnya. Tatapan jatuh pada 20 sosok manusia yang berjalan keluar dari hutan. Semua orang di lereng gunung terkejut saat mereka berbicara dengan suara tertegun. Jangan bilang kalau mereka sudah menghabisi murid baru. Sedikit keraguan melintas di hati semua orang, banyak tatapan ditembakkan ke arah Satai dan yang lainnya yang berjalan keluar dari hutan. 20 orang kelompok Satai perlahan berjalan menuju tumpukan puing terdekat. Pada saat ini, pemuda dengan kulit pucat juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu Satai dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berubah. Ada tambahan keseriusan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Kalian semua benar-benar dikalahkan. Meski suaranya lembut, tidak diragukan lagi seperti guntur yang meledak tiba-tiba meraung di langit yang cerah. Itu segera meledak di antara siswa akademi dalam di lereng gunung sampai mereka tertegun. Wajah mereka kusam. 20 siswa yang lebih tua cukup untuk menyapu semua siswa baru dalam pertarungan langsung. Namun, sekarang mereka telah mendengar apa yang pemuda berwajah pucat itu katakan. Mereka semua benar-benar dikalahkan di tangan para siswa baru. Meskipun hati mereka sangat terkejut, para siswa akademi dalam tidak memiliki banyak keraguan atas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berwajah pucat ini. Dengan kemampuan dan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua siswa merasa agak linglung. Siswa baru saat ini sudah kuat sedemikian rupa. Satai tidak merasa terkejut bahwa pemuda berwajah pucat itu melihat semuanya dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, orang-orang itu sangat kuat. Pengalaman bertempur mereka juga jauh dari yang bisa dibandingkan dengan siswa baru biasa. Petik 2. Kata-kata Satai sekali lagi menyebabkan gelombang suara, dari menelan ludah, muncul di lereng gunung. Beberapa siswa tua tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat mereka menghirup udara sejuk yang dalam. Bahkan, kelompok iblis hitam dikalahkan oleh siswa baru. Apakah kelompok siswa baru ini benar-benar sekuat ini? Serahkan sisanya pada kami. Biar saya lihat betapa hebatnya kelompok siswa baru ini, yang telah membuat khawatir seluruh akademi batin. Pemuda berwajah pucat itu perlahan berdiri dari atas batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tatapan Satai membawa sedikit keanehan saat dia melihat udara dingin pada pemuda berwajah pucat itu. Busur mengambang diangkat dari sudut mulut Satai. Dibandingkan dengan pertempuran jarak dekatnya sendiri, kedekatan es orang ini, Doki kemungkinan akan menderita pengekangan yang lebih besar di bawah api berwarna hijau yang menakutkan dari orang itu. Luoho, murid baru tahun ini memang sangat kuat. Saya pikir mungkin kelompok terakhir Anda ini sepertinya tidak dapat menghentikan mereka. Satai merentangkan tangannya dan berkata, minggir, kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Pemuda berwajah pucat itu mengabaikannya. Nadanya masih sangat tenang. Baik, saya yakin Anda juga tidak akan memiliki kualifikasi. Petik 2. Satai tidak marah. Dia tertawa dingin. Bersama dengan Su Xiao dan yang lainnya, dia perlahan mundur menuju lereng gunung.
Mereka baru saja mendaki lereng gunung ketika sekelompok besar suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan yang gelap. Mengikuti kemunculan suara angin yang deras ini, tatapan yang tertuju pada Satai dan yang lainnya sekali lagi kembali ke pintu keluar hutan. Tidak lama setelah pandangan mereka bergeser, cabang pohon di dalam hutan bergoyang dengan cepat. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka mendarat di bawah sinar matahari dengan satu lutut di tanah. Ada banyak sosok manusia. Jika seseorang menghitung dengan cermat, sebenarnya tidak kurang dari 40 orang. Melihat angka-angka ini, tidak hanya suara-suara tercengang dari lereng gunung di sekitarnya, tetapi wajah pemuda berwajah pucat itu juga sedikit berubah. Sungguh tak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mengumpulkan semua siswa baru. Ini langkah besar, tapi siapakah orang ini? Penatuasu menghela nafas kaget dari platform batu saat dia mengamati lusinan siswa baru yang muncul. Kompetisi berburu energi api, pada tahun-tahun sebelumnya tidak kekurangan orang yang ingin mengumpulkan semua siswa baru untuk bertarung secara keseluruhan. Karena setiap siswa baru sombong, bagaimanapun, jarang ada orang yang berhasil mencapai ini. Saya pikir, seharusnya pemuda bernama Xiao Yan. Bukankah orang tua Hugan mengatakan bahwa selama kompetisi kualifikasi, orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3, 4, atau 5 siswa baru bergandengan tangan? Penatua King menyuarakan pikirannya. Elder Su mengangguk sedikit. Dia menyuarakan beberapa pujian di dalam hatinya. Xiao Yan ini memang bibit yang bagus. Para siswa baru di depan tumpukan batu, yang muncul dari hutan, mengangkat kepala mereka saat mereka menyapu pandangan mereka ke siswa yang lebih tua di lereng gunung dengan mata yang mengandung berbagai macam emosi. Akhirnya, mereka menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan kecil di tengahnya. Para siswa baru menyebar dan ujung jalan kecil tetap terhubung langsung ke pintu keluar hutan gelap. Langkah kaki lembut terdengar di tempat itu dan 4 sosok manusia segera keluar perlahan dari kegelapan. Akhirnya, mereka melewati jalan kecil yang dibentuk oleh kerumunan manusia sebelum muncul tepat di depan para siswa baru. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa hitam raksasa yang hampir setinggi dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya mengamati seluruh tempat. Akhirnya, berhenti di 5 pemuda berpakaian putih di atas tumpukan batu. Dia menangkupkan tangannya saat dia bertanya sambil tersenyum, "Kalian para senior harus menjadi grup terakhir dari kompetisi berburu energi api tahun ini, grup setan putih, kan?" Petik 2. Pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou. Tatapan pemuda berwajah pucat itu menyapu mereka berempat. Itu berhenti pada Sun Er dan Hu Jia sejenak sebelum dengan cepat menatap Xiao Yan, yang berdiri di tengah saat dia perlahan berbicara. Pemimpin siswa baru, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara dengan lembut mengikuti cara bicara Luo Hou. Luo Hou mengangguk. Udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Sebuah kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya dan menyelimuti area ini yang dipenuhi dengan tumpukan batu. Beberapa ekspresi siswa baru yang lebih lemah berubah karena mereka tidak dapat menahan tekanan kekuatan ini, yang bahkan lebih besar dari Satai. Wajah Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan sedingin es di sekitar tubuhnya. Itu seperti yang dikatakan Satai. Orang ini adalah Dou-Ling yang benar-benar kuat. Saat mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, Xiao Yan menoleh untuk bertukar pandang dengan Sun Er dan 3 lainnya. Dia mengangguk sedikit dan mereka berempat maju selangkah pada saat bersamaan. Segera, 4 Doukis yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Keempat kekuatan itu terjalin di udara sebelum akhirnya bergabung bersama, menghalangi kekuatan sedingin es yang mengelilingi tubuh mereka. Saat mereka berempat bergerak, lusinan siswa baru itu juga melepaskan kekuatan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun pasukan mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu pun di kelompok Xiao Yan jika mereka dilihat secara individual, jumlah dari jumlah tersebut menyebabkan kekuatan itu segera menjadi yang terkuat.
Dengan superimposisi dari semua siswa baru, termasuk 4 kelompok laki-laki Xiaoyan, kekuatan dominasi es dingin yang menyebar dari Luo Hou pada dasarnya rusak saat kontak. Melihat pemimpin kelompok mereka mengalami kekalahan, 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka dan bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melawan kekuatan kuat itu dari sisi lain. Dalam pertukaran awal mereka, kelompok Xiaoyan mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kelompok iblis putih. Keuntungan dalam jumlah tampak sangat jelas di sini. Kemenangan yang mereka peroleh dalam benturan aura mereka juga menyebabkan kepercayaan diri semua siswa baru melonjak. Sedikit kekhawatiran yang terbentuk karena Luo Hou sebelumnya juga segera dan sepenuhnya terselesaikan. Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan. Tatapannya menatap Luo Huo, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan suara yang jelas, "Senior Luo Huo, bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos pemeriksaan terakhir ini?" Petik 2. Suara Xiaoyan bergema kuat di seluruh tempat yang tersebar dengan bebatuan, menyebabkan seluruh lereng gunung menjadi sunyi. Ekspresi Luo Hou tidak peduli. Matanya sama-sama menatap Xiaoyan dengan seksama. Lama kemudian sebelum mulutnya bergerak sedikit, satu kata dingin terlontar. Tidak. Pada saat ini, atmosfer tiba-tiba menjadi padat seolah-olah lengan semua orang ditarik. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.